Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roland Bumi Anugrah dengan NIM 0532333573 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Yang pertama di sini adalah latar belakang perubahan fungsi terjadi bertahap. Yang pertama penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Muncul fungsi baru yang mendorong pergeseran fungsi lama. Dampak yang akan muncul yaitu menimbulkan dampak sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Efisiensi penggunaan ruang yang masih belum optimal, maka diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan. Masalah yang ditemukan yaitu yang pertama, alih fungsi lahan tidak sesuai rencana tata ruang. Kemudian yang kedua, fungsi baru mendominasi dan menghilangkan fungsi lama. Kemudian yang ketiga, penurunan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung. Kemudian yang keempat, dampak sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi akibat transformasi lahan. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan ruang kota belum efisien dan sulit dikendalikan. Kemudian di sini ada tujuan survei. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik guna lahan. Kemudian mengidentifikasi variasi kegiatan pada setiap guna lahan, kemudian mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Di sini ada wilayah survei. Kita wilayah survei di Kota Bandung, pembagian area di 6 wilayah pengembangan. Next, di sini ada objek penelitian, yaitu yang pertama, guna lahan di Kota Bandung, fungsi pemanfaatan ruang pada berbagai kawasan kota. Kemudian kegiatan masyarakat pada setiap guna lahan dan kesesuaian guna lahan dan kegiatan. Di sini ada metode penelitian, yaitu survei lapangan, pengumpulan informasi langsung dari lokasi penelitian untuk mengamati kondisi guna lahan dan kegiatan masyarakat. Kemudian observasi dan dokumentasi. Ada analisis deskriptif, yaitu pengolahan dan interpretasi data untuk menggambarkan hubungan antara guna lahan dan kegiatan secara sistematis. Kemudian ada proses penelitian. Yang pertama adalah perumusan masalah dan kebutuhan data, yaitu menentukan isu utama dan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian proses kedua, penyusunan instrumen survei, membuat alat pengumpulan data seperti daftar observasi dan format dokumentasi. Kemudian penentuan sampel dan area survei. Kemudian pelaksanaan survei lapangan dan analisis dan penyajian hasil, yaitu mengolah data dan menyajikan temuan dalam bentuk deskriptif dan visual. Next, data yang dikumpulkan berupa data karakteristik guna lahan, data variasi kegiatan pada setiap zona lahan, dan kemudian dokumentasi kondisi fisik dan aktivitas masyarakat. Klasifikasi guna lahan di sini ada pemukiman, komersial, industri, campuran. Campuran ini seperti zona pada perpaduan permukiman, komersial, dan fungsi sosial secara bersamaan. Kemudian ruang terbuka hijau, kawasan lindung, fasilitas sosial, pendidikan atau transportasi seperti sekolah, rumah sakit, terminal, dan lainnya. Di sini ada variasi kegiatan masyarakat, ada aktivitas masyarakat domestik dan sosial, kemudian aktivitas ekonomi seperti perdagangan dan jasa, industri, dan ekonomi kreatif. Kemudian ada mobilitas penduduk, yaitu pergerakan masyarakat dalam dan antara kawasan untuk bekerja, belajar, dan kebutuhan sehari-hari. Di sini ada karakteristik guna lahan dengan kegiatan. Karakteristik lahan mempengaruhi jenis kegiatan masyarakat. Kemudian zona komersial ini didominasi dengan perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan mobilitas pengunjung. Di sini ada zona pemukiman seperti kegiatan rumah tangga, interaksi sosial, dan lainnya. Kemudian zona campuran, di sini ada perpaduan fungsi hunian, komersial, dan jasa yang mengakibatkan dinamika aktivitas sepanjang hari. Di sini ada temuan utama survei. Gambar yang pertama, di sini kegiatan masyarakat tidak sesuai dengan karakter lahan. Kemudian yang gambar kedua di sini ada area campuran yang semakin mendominasi kawasan kota. Kemudian yang terakhir, gambar terakhir yaitu tekanan terhadap ruang hijau dan lingkungan yang meningkat. Di sini ada perubahan lahan dan hijau ke padat bangunan yang memperlihatkan hilangnya ruang terbuka hijau. Di sini ada contoh pertemuan visual, di sini ada peta distribusi guna lahan, dokumentasi foto kegiatan masyarakat, dan diagram variasi kegiatan. Di sini ada interpretasi survei. Yang pertama adalah perubahan guna lahan didorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kemudian ada dominasi fungsi baru memicu pergeseran fungsi lama, yaitu zona pemukiman dan pertanian mulai berubah menjadi area campuran serta komersial. Kemudian transportasi ruang tidak sepenuhnya terkendali. Jadi perubahan cenderung mengikuti dinamika pasar. Jadi belum sepenuhnya sesuai rencana tata ruang.
Di sini ada diskusi kesesuaian tata ruang yang masih belum optimal. Di sini ada gambar pengendalian pembangunan diperlukan untuk keberlanjutan kota. Perencanaan ruang harus menyesuaikan dinamika kegiatan masyarakat. Nah, di sini ada implikasi perencanaan tata ruang. Perlunya ada penataan guna lahan berbasis karakteristik kegiatan, kemudian penguatan perlindungan ruang hijau dan kawasan lindung, kemudian ada manajemen pertumbuhan kawasan campuran. Di sini rekomendasi perubahan data pemanfaatan ruang secara berkala, kemudian yang kedua adalah pengawasan alih fungsi lahan melalui regulasi, kemudian penambahan ruang terbuka hijau dan revitalisasi kawasan strategi, kemudian perlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Next, di sini ada keluaran survei yaitu berupa laporan hasil survei siap pakai, bahan evaluasi dan penyusunan RT/RW dan RDRT/TR, kemudian dasar pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.